Oke, selamat datang di channelnya IDJ Picture. Kali ini di sesi merekam sosok. Merekam sosok ini program baru di IDJ Picture. Wawancara tentang sosok seseorang atau sekelompok yang berada di industri kreatif. Awalnya musik, tiga video pertama tentang musik. Video keempat ini spesial di Rajinan bersama Mas Damar. Bisa perkenalkan dulu Mas Damar? Boy. Nama? Halo Bujang, saya Damar dari Brompit Supply Company. Brompit Supply Supply Company. Company. Itu mulai kapan Brompit ini Mas Damar? Untuk mulainya itu kapan ya Mas? Saya gak lupa ya. Mungkin udah berjalan 2 tahun, cuma 2 timbul tahun. tenggelam. Karena kita emang gak cari cari kesenangan aja awalnya. Tapi ya lama-lama butuh cuan. Kalau mau pesan-pesan bisa ke kami. Ternyata belum Kerekam, ya kan? Oh tenang, ini pakai mikrofon ini. Oke. lanjut ya. Brompit Supply Company itu jualan apa aja Mas? Yang jelas itu kerajinan. Apa yang bisa kita buat dan bisa dicuankan sebenarnya bisa kita buatkan. Cuma untuk sekarang mungkin dari awal itu karena kita mainnya di kulit handcraft. Awalnya pengennya itu workwear sih Mas, aparel kerja gitu. Misal sepatu, Misal tas enggak sih, kita enggak muluk-muluk ke sepatu. Dramanya sepatu itu jelek lah kalau menurut kami. kata dokter Tirta. Enggak sih, kata kami aja. Ya, enggak, itu bukan dokter, itu penjual, seller. Itu aja sih Mas dari saya. Kalau pribadi saya pengennya ya awalnya itu dari kulit terus ke denim. Satu ya budaya barat pengen saya bawa ke sini, jangan ke timur-timuran lah, nggak bagus. Oh ya, Brompit Supply Company itu 3 orang. 3 orang Mas. 3 orang. Berdiri Siapa aja? Saya sendiri sama Julian E. Putrajati, Julian E. Putra sama Dasa Cakra Pamungkas, yang biasa dipanggil Semut, dan Mas Ian. Julian itu si Ian. Oh ya, Julian Merli. Dian Marley. Produk pertama Brompit Produk yang pertama rilis Brompit yang itu rilis keychain. itu bukan keychain sebenarnya Mas. Itu apa? Kita dari sarung tangan. Sarung tangan. Awalnya itu dari sarung tangan. Cuma untuk sarung tangan kemampuan daya beli kita itu masih kurang. Ya sedikit-sedikit di komen mahal. Kalian nggak tahu buatnya sih. Itu Jadi kulit asli ya? Kulit asli. Kalau kita itu sementara untuk sarung tangan itu dari kulit domba. Kulit domba. Untuk yang kedua kita produksi keychain. Terus Dari keychain itu nanti sudah kita buat dompet, rantai, kulit juga ya? dompet kulit, rantai, terus tas. Itu tasnya Tuh. yang ada di Iya situ Mas, kan? tasnya ini. Untuk tasnya itu sendiri juga ini kebetulan kita buat. Ini handmade semua Mas. Untuk penulisannya juga kita handmade, langsung hand painting. Itu dibanderol kisaran berapa kalau tas? Untuk harga DM aja. Oh, Mas. harga DM. Harga Oke. DM aja. Karena mahal ya? Ya mahal sih enggak, kalau kalian mampu. Kalau nggak mampu ya nabung dulu lah. Oke. Kalau males balesin chat soalnya Mas kadang. Terus kalau sarung tangan bisa liatin. Kalau sarung tangan kebetulan ada juga nih Mas. Sarung tangan kebetulan tinggal ini. Dan kita belum rilis lagi sih. Masih ini sih Mas. Nanti ada varian berikutnya. Contohin. Ini sarung tangannya juga domba. Kalau untuk sarung tangan di Indonesia itu masih ya domba cukup lah Mas.
dipakai siang hari pun oke, malam hari pun oke. Keunggulan produk Brompit Yang jelas dibuat pakai tangan sendiri. buat pakai tangan sendiri. Iya, pakai rasa. Kata anak indie. Pakai rasa. Dan satu barangnya itu karena dibuat sendiri itu nggak akan ada yang sama sih Mas, yang jelas. Oh, berarti satu varian, misalnya sarung tangan, berarti Iya. itu cuma satu model. Satu model. Cuma untuk tas ya kita ada modelnya sendiri. Cuma bisa request nanti untuk tulisannya. Berarti benar-benar spesial per item ya. Iya, betul. Itu yang membuat produk ini spesial berarti. Betul. Spesialnya itu dari situ. Nanti kalian punya apa ya namanya ya? Ciri khas barangnya sendiri gitu. Kalaupun jatuh nanti tahu punyamu yang mana. Gitu. Oke, oke. Terus ini Mas Damar, Brompit Custom Supply itu identik dengan ini otomotif. Sebenarnya sih enggak sih Motor, Mas. bikers Untuk gitu. untuk bikersnya itu sih enggak, karena background kami ketiga pendirinya itu suka motoran dan kebanyakan pembelinya dari motor. Ya mereka yang tahu, mereka yang punya duit, ya kita jual ke mereka. Oke, oke. Berarti sementara distribusinya penjualan ke teman-teman dekat. Ke Sementara teman dekat dan ada di Instagram. Ya sudah lumayan sih Mas. Ada respon dari luar negeri pun kita pernah ada. pernah Pernah. sampai deal beli nggak? Gara-gara Covid sih Mas. Gara-gara Covid. Gara-gara Covid. Itu konsumen mana Mas? Australia Mas. Dari Australia sudah kita bikinkan sampelnya ya gara-gara Covid sih. Apa mereka produk apa? Sarung tangan. Kebetulan bawa sampelnya sih Mas. Kitchen. Cuma jangan Kitchen dulu. itu gantungan kunci Iya, ya. gantungan kunci. Cuma jangan dulu dilihatin ya Mas. Soalnya ini udah jadi sampel. Nah, ini dompetnya. Dompetnya itu kita menggunakan kulit nabati. Kulit nabati itu Nabati bisa itu kulitnya dijelaskan? itu kalau untuk di kelas kulit sih ya, kita juga masih belajar. Cuma kalau di sini tuh dia punya karakter sendiri. Nanti bisa terbentuk kayak denim gitu Mas, ada paddingnya gitu. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus dan karakternya nanti kelihatan. Maksudnya karakter itu si pemilik nanti bisa membuat untuk fadingnya itu pengen gimana tuh bisa sebenarnya. Misal nih kalau dompet nanti dikasih koin, itu nanti akan bekas terus ada koinnya. Oh, misal taruh koin Di terus sini kebulan. kena terus apa istilahnya? Ngecap. Istilahnya itu lah yo ngecap punya ciri khas sendiri gitu. Ini untuk yang tadi sampelnya yang dari Australia kita bikin kayak gini juga kerajinan. Itu bahannya bisa lihat Monggo. deketin, oh. Ini kunci ini ya. Kunci pas. Ya kita Motor. desainnya dari kunci pas, tapi nanti untuk pengerjaannya kita handmade semua sih Mas. Dari mulai peleburan kita bikin sendiri. Berarti kayak ini pandai besi gitu ya. Betul Mas, kita pandai besi. Ya mengolah limbah menjadi cuan. Jadi jual. Iya. Oke. Apa ya? Gimana? Sekitar 2 tahun ya Mas. 2 Iya. tahun ini kendala apa yang paling sering ditemui? Entah Kendalanya itu sih intern atau yang keluar ke konsumen itu kalau intern itu modal sih Mas, modal. modal. Cuma ya kita hidup, untungnya kita base-nya di Jogja. Jadi Jogja masih enak lah untuk mencari uang tanpa modal gitu Mas. Maksudnya dalam artian yang penting kita serawung ke sana sini. Tanpa modal yang modal uang Modal uang. pertama ya. Heeh. Yang Awalnya penting modal utamanya berani sama idenya itu. berani sama jangan takut capek. Jangan takut Jangan capek. capek. Kita itu awal dari ini sih Mas. Untuk produksi pertama kita modal memang dikit, sedangkan harga kulit bahan bakunya itu udah mahal. Kita berkunjung ke berbagai ya senior kita cerita mau bikin kayak gini dan kita kan jadi tahu harganya berapa.
Ternyata karena mereka antusias dengan kami, dikasih tahu tempat-tempat dan yang sampai kita dikasih kulitnya mas. Di buat Jogja sampel. masih enak, nggak buat sampel, buat kita produksi dan sama mereka boleh kita jual. Nanti kalau semisal itu ya, kata mereka sih semakin banyak penjual semakin banyak yang peminatnya. Oh berarti kayak bikin pasar Betul mas, sendiri bikin gitu pasar. ya. Oke, itu yang kendala Kalau internnya, intern. Kalau yang ini konsumen mas. kalau konsumen nggak ada salahnya sih konsumen tanya, cuma kalau mau beli ya cari tahu dulu gitu sih mas. Cari tahu dulu, nanti jadi nggak banyak tanya, soalnya memang kita handmade sih ya mas. Untuk Indonesia mungkin masih dari segi kerapian atau apa, kita kerapian memang, untuk kerapian memang kita usahakan serapi mungkin, cuma untuk satu dengan yang lain pasti beda karena handmade itu sendiri, ya. Untuk proses jahit pun kita masih menggunakan manual tangan, semuanya masih serba tangan sih mas. Berarti ini Brompit ini pengen atau punya tujuan untuk brandnya itu go internasional Pasti sih dengan mas, pasar orang luar negeri yang sepertinya handmade itu lebih pasti mas. diapresiasi. Betul betul betul, bukan merendahkan market Indonesia sih mas sebenarnya kalau handmade, cuma di Indonesia itu masih kurang apa ya, maksudnya yang penting murah, kualitas maunya yang paling bagus, tapi kita nggak tahu ya. Untuk produksi satu dompet kita bisa satu dompet itu bisa memakan waktu sehari sih mas. Satu hari Satu hari dari untuk satu nol itu? dompet dari nol sampai jadi nol. satu hari satu dompet. Satu dompet. Kalau sarung tangan, kaos tangan, Kalau sarung tangan akan lebih lama lagi sih mas. Kalau sarung tangan berapa itu hari? Seminggu. kita belum pernah membuat yang ini sih mas, yang satuan. Kita kan kalau sarung tangan memang bukan jahit sendiri, pakai mesin, soalnya untuk detailnya itu susah sih mas, jadi pakai mesin. Untuk produksinya ya kita harus banyak sih mas, kalau enggak rugi di jasa produksinya. Oh kalau khusus kaos tangan ini Iya. diproduksinya massal. Masal. Tapi desainnya sama apa? Desainnya kita nanti Beda? untuk sementara ini baru satu sih mas desainnya, karena ya kita sih ngejarnya yang agak semi klasik sih mas, jadinya tahun-tahun 80 ke bawah lah mas untuk tipe-tipenya. Untuk yang tas kan juga kita bukan model-model zaman sekarang. Anak sekarang mungkin nanti kalau udah dalam mainnya bisa pakai punya kami, kalau belum ya Vintage berarti ya? Ya, Retro betul, bukan retro sih mas sebenarnya. TV apa? Itu tuh ya stylenya di zaman itu memang menggunakan itu, dan kita itu bukan, kebanyakan itu bukan untuk style tapi untuk fungsinya. Kayak tas ini tuh postman bag, postman bag atau hampir sama newspaper bag. Oh berarti buat bawa barang Kebanyakan dulu di tahun 60 yang menggunakan itu si pengantar surat kabar dan pak pos yang bawa di Amerika sana. Kalau di tempat kita nggak tahu pakai apa. Kalau ini Brompit kan Mas Damar dan teman-teman sepertinya ini ya, referensinya luar negeri ya. Betul mas. Bisa sebutin beberapa brand-brand luar negeri yang menurutmu keren? Kita sebenarnya nggak mengulik brandnya sih mas. Kalau brandnya yang workwear ya yang jelas ya dari Dickies, Carhartt dan lain sebagainya, Ben Davis. Kita juga nggak melulu ke barat sih mas, kita juga ambil yang Jepang gitu, masih kita ambil. Untuk fashion Jepang lumayan sih. Jepang. Kalau di Indonesia sendiri di Indonesia produk-produk lokal yang menurutmu keren juga? Kalau untuk perkulitan ya kita masih melihat di sekitar kita untuk Jogjanya, karena kebanyakan industri pun nanti larinya ke Jogja. Kalau semisal kulit itu kebanyakan ternyata pabriknya banyak yang di Jogja. Kayak di
arah Parangtritis itu. Betul Mas, Mana? daerah Sewon, terus daerah Kitvan di situ banyak. Yang ini sepatu sama tas Oh, Manding. Manding. Betul Mas, kita belajar dari situ. Itu berarti sama ya, kulit yang dipakai hampir Kalau sama dengan kita itu kulit di Manding mereka. tuh enggak, kita kulitnya beda sih Mas, bukan dari Manding. Untuk Manding sendiri udah nggak ada Mas sebenarnya, kata kita pas main ke sana untuk pabrik kulitnya itu udah nggak ada, dan pengrajinnya pun sudah sedikit. Mereka itu udah bawa barang dari luar Manding. malah Ya itu yang kita sesalkan. Ambilnya malah dari luar. Dari luar barang jadi. Untuk pengrajinnya masih banyak sih Mas. Cuma mereka juga membuat buat sesuai pesanan gitu sih Mas. Oke. Base-nya di Jogja, tapi bertiga ini kan dari Banjarnegara. Betul. Kalau di Banjarnegara sendiri gimana apresiasi teman-teman terhadap brand atau produk teman sendiri? Ya, syukurnya untuk Banjarnegara masih bagus Mas. Bagus dalam artian mungkin mereka masih awam sih untuk konotasinya untuk bermain kulit banyak bapak-bapak orang tua. Sekarang anak muda udah punya uang lebih, bisa mainan kayak gitu. Untuk di Banjar ya mungkin kita juga ya nggak tahu sih untuk pionir apa enggak. Yang jelas itu yang kita udah ngeluarin sih untuk di Banjar. Berbagai toko teman di Banjar juga kita ada resellernya di situ. Jual gitu apa? Resellernya kami di situ ada. Ada di mana aja? Misal Kalau sebutin aja nggak apa-apa. itu nanti tergantung stok kami sih Mas. Kebanyakan itu untuk yang stay itu ada di Sumber Rezeki Sandang sama di Living. Di Sandang tempatnya Mas Admin. Iya, sama di tempat Jika Mas Ipang. Nadif di Mandiraja sama Living Kandang Wangi. Living Home Store. punya Mas Nadif Nadif Mareta. Mareta. Drummer ya. Betul. Terus apa ya? Tadi masalah udah, terus harapan dompet terdekat nih. Harapannya yang jelas produksi kami sempat terhambat. Ya, bukan masalah Covid aja sih Mas. Cuma ya belum butuh cuan banyak sih. Buat apa ya gitu. Berarti ini produk dibuat serius atau profesional untuk ini ya? Produk kita Apa bikin namanya? sesuka kami sih Mas. Untuk menghasilkan gitu ya intinya. Betul Mas. Ketika kita suka, kita ada waktu kita bikin. Karena kita nggak mau misal kalau kita lagi nggak suka, moodnya nanti berantakan untuk kualitas, nanti kita berkurang gitu Mas. Soalnya kan kita handmade, jadi ibaratnya kurang tidur aja, yo tetap pengaruh Mas. Pengaruh sama jahitan mungkin, bangnya nggak bener. Nah, untuk mengatur mood itu biasanya teman-teman gimana Mas? Bertiga Kalau ngatur mood, menyendiri atau bertiga? nggak sih Mas. Kalau bareng-bareng itu tuh kita kemana? biasanya diskusi dulu untuk produk apa yang akan kita buat gitu Mas. Produk yang kita buat misal besok bikin tas gitu, kita kumpulin referensi, terus kita cari bahan yang kualitasnya bagus gitu kan. Setelah itu baru kita ya bikin kayak blueprintnya lah, digambar dulu, nanti kalau masuk baru mulai produksi. Nah produksinya itu kita apa ya Mas ya, nggak pengen diburu-buru sih Mas. Ya maaf kalau teman-teman DM kami mungkin balasnya telat, ya santai aja sih. Santai aja Santai ya, aja. karena kalau jodoh pasti Iya. akan Betul. dapetin produk dari Brompit Custom. Pokoknya kalau Supply. pengen ya tinggal ngontak aja, kalau belum bales ya sabar. Pak, Brompit Custom. Brompit Brompit Supply Supply Company. Company. Ya, kebetulan saya juga pakai produknya Brompit hampir setengah tahun ini berarti. Oh iya ya Mas. Sekitar setengah tahun. Gimana Mas? Ya lumayan oke.
Kebetulan teman-teman di kerjaan juga kadang pinjam kalau mereka apa mainan gerinda pinjam, terus mainan shotgun kadang juga pakai itu. Kata mereka, testimoni dari mereka cukup oke. Cukup oke sih Mas. Tapi ya mungkin belum sampai harga. Mungkin kalau tahu harga pasti dibanding-bandingin sama produk lain. Iya sih Mas. Kalau untuk harga Biasanya. harga ya gitu sih Mas. Kita sesuaiin aja sih Mas sama apa yang kita buat dengan harganya. Nggak mahal kalau kalian punya duit. Yang bikin mahal itu karena nggak punya duit. Iya. Nggak apa-apa nanya. Jangan sering-sering. Nggak apa-apa nanya. Tanya aja, tanya sepuasnya. Di DM aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau misal mau sharing-sharing, kita untuk custom sebenarnya bisa sih Mas. Untuk custom sendiri, misal butuh apa kita bisa, nanti kita obrolin lah. Cuma nanti untuk kualitas ya kita jaga kualitas dari kami sih Mas. Jadi nanti kalau misal nih harganya nggak cocok, Mas bikinin Mas yang kayak gini, ya kita punya SOP sendiri sih Mas. Oke. Terus hari ini kita sedang jalan-jalan ke Jogja bagian utara. Betul. Maksudnya daerah mana ini Mas? Sleman sih Mas. Sleman ya. Sleman. Kalau Desanya kecamatannya tuh kalau nggak salah Cangkringan sih Mas. daerah Cangkringan ya. Saya lagi ya semacam reading santai ya, reading Sore-sore, tipis-tipis. jalan sore. Naik motor bersatu dari berlima, terus bikin apa ini namanya tadi, Bikin burger. terus sambil nyantai. Ini juga salah satu rutinitas ya teman-teman Brombit. Iya. Mungkin tiap bulan Ada. hampir tiap bulan bikin kegiatan seperti ini. Intinya kalau ada waktu slow, ya duit kalian yang buat bayar itu buat foya-foya kami lah. Gitu. Nah berarti Uang di sana, uang di Amerika itu ada koinnya juga. Uang koin bentuk dompetnya berarti memanjang. memanjang. Gitu. Terus rantai itu berarti biar nggak Biar jatuh nggak ya. jatuh, dan nanti banyak variasinya juga sih Mas dari rantai itu. Ada untuk ke botol bir gitu, ada juga di rantainya atau Kalau apanya. pembuka itu ya, Iya Mas. karena budaya orang sana. Mereka butuh suplemen biar Oke, hangat. itu ngomongin soal tadi tentang kayak bikers ya. Iya, sebenarnya ya karena dari baker ya kebanyakan yang punya uang dari situ mungkin Mas, dari kami. Atau karena mungkin lingkungan teman-temannya sementara ya, lebih banyak di situ ya. iya Mas. Ya kebetulan kita semua bertiga suka otomotif. Sekarang mungkin suka motor, mampunya beli itu. Nanti ya Roda 4. helikopter. Helikopter. Roda 2 tapi bersayap. Iya Mas. Ada rodanya tetap. Kasih roller kayak Tamiya 2 itu. Di Banjarnegara kan Mas Damar, terus Mas Julian Julian, sama Mas Semut aktif juga di acara tahunan teman-teman, namanya apa, Ride Everywhere ya. nah itu Betul. kalau bisa ngomongin sedikit tentang Ride Everywhere itu ceritanya gimana Mas? Ride Everywhere itu cuma itu sih Mas, sebenarnya kan kita nggak mau motoran itu di kota-kotakin dari segi merek atau apa. Ya kalau mungkin di kota-kota besar udah oke lah. Kalau di tempat kita mungkin belum ada sarananya, dan mereka malu untuk berkumpul sharing bareng. Ya kita dari situ sih Mas, awalnya dari situ pengen kumpul-kumpul bareng, kenal temen. Ya paling gampang untuk zaman sekarang ngidupin temen sendiri sih Mas. Kalau misal kayak gitu, dari kumpul kita tahu temen ini si A buka bengkel di sini, mungkin dia bisa main ke sana. Terus kalau tukar pikiran sih Mas di situ. Jadi intinya kalau anak motor Banjar ya kalau pengen mainan itu di Banjar ada sebenarnya. Cuma karena nggak ada wadahnya, mungkin belum ada wadahnya,
Jadi pada mainnya kayak cari spare part keluar yuk lari si teman sendiri aja dulu mas gitu. Berarti Ride Everywhere ada itu harapannya biar pelaku Usaha otomotifnya otomotif jalan. di Banjarnegara teman-teman sendiri jalan. Betul, Mas. Betul. Terus itu kan sementara kayak acara tahunan ngabuburit. Betul. Terus selain ngabuburit punya agenda apa aja? Untuk selain ngabuburit, dulu kita pernah bikin di Agustusan mas. Independent Ride. Ya, Day. betul. Ya, Ya. pernah saya ikut 1 kali. Ya, bonceng. Itu ada, gak masalah mas bonceng. Ntar kan sampai sana kecandu sama teman-teman yang lain. Di Banjar banyak maklar juga, nanti bisa beli ke Iya, sana. motornya ini ya keren-keren sama klasik-klasik. Sini Honda Revo Gak apa-apa malu. mas. Gak apa-apa mas. Honda Revo juga nanti akan Akan klasik klasik pada pada waktunya. Akan klasik. Mungkin untuk ke depan ya kita lagi seneng kayak gini sih mas. Pengennya Naik motor kemana ke tempat pengennya itu terbuka, nanti terus pengen di tempat terbuka sih mas bikin acara untuk Ride Everywhere-nya. Ride Everywhere ada rencana dibikin begini berarti Ada mas. bakar-bakaran terus Ya masak-masak. jelas kita camping untuk 1 hari. Oh, camping. Wacana itu akan direalisasikan kapan mas rencana? 2020 ini mungkin nggak? Sedang digodok. Sedang digodok sih mas. Mungkin nggak mungkinnya nggak mau nyalain COVID sih. Cuma ya kita punya kesibukan yang lain sih mas sebenarnya. Itu sih mas. Oh iya, ngomongin kesibukan, ketiganya ini kan punya kesibukan masing-masing. Betul. Ya berarti Brompit Supply Company ini bisa dikatakan sampingan, Bukan sampingan sih mas, hobi. hobi. Awalnya dari keresahan kita, ya karena kita pengennya barang-barang yang ada di luar negeri. Di Indonesia cari susah. Ya memang kita diakui kita belum mampu untuk membeli dari sana. Karena untuk membeli dari sana ya ngapain bayar pajak, mending kita bikin sendiri Toh buat orang sendiri. beberapa produk keren luar negeri bahannya dari Indonesia. Betul mas, betul. Untuk kulit sendiri kalau Indonesia juga udah dari tahun 40-an ada yang main juga. Terus masak-masak, terus bikin burger kami ini salah satu referensinya ini kan Flawless. Kalau Masak masak-masak jadi gini enggak sih mas. Heidi Rusdian Heidi Rusdian lebih itu di sini. barbecue Mountain Boy. Iya, mungkin dari situ mas. Kalau itu, ya karena dulu dia juga mainnya di aksesoris cincin, betul. For speed metal. Iya. Dia juga salah satu penggiat workwear. Kalau sering dipakai kan. Berarti itu salah satu ini juga trigger Iya, tiga dari kami. Brompit untuk bikin. Betul. Jadi harapannya bisa go internasional seperti For Speed Metal World. Iya, betul sih mas. Tapi jangan bubar juga kayak mereka. Emangnya mereka sudah bubar? Katanya kayak gitu mas. Kalau lihat di berita-berita. Tapi di website ini kayaknya masih ada. Kurang tahu sih mas kalau untuk itunya. Cuma sih Heidi Rusdiannya kan ya itu sekarang udah di Barbecue Mountain Boys. Berarti Barbecue Mountain Boys jadi ini kayak sekarang utamanya si Mas Heidi Rusdian lebih fokus ke Barbecue Mountain Boys. Kalau dari Brompitnya itu kan kebanyakan kalau di mereka kan di video-video mereka. Nah kita bikin aparel yang mereka pakai gitu sih. Oh berarti kayak pisau, Iya. pandai besi bikin pisau itu. Betul mas. Ya berarti kayak masih kan masih Pong nih pegiat kopi juga. Mereka kan juga kopi. Sauk Farm. Ya Sauk Farm. Mereka ya ibaratnya kalau di Banjar sih punya culture mungkin kalau untuk petani di daerah atas menggunakan sarung. Nah, bukan kita pengen membawa budaya di barat masuk ke sini sih, cuma ya lebih diapresiasi nanti ke masih bisa ya ibaratnya kalau ke sawah udah pakai boot lah
nggak pakai sandal jepit. Nanti kasihan tetanus. Selain style berarti emang ini ya Fungsi safety-nya safety itu mas. salah satu yang konsep utamanya Brompit. Itu mas. Kita ada itunya juga sih, SOP-nya juga untuk misal kayak kitchen. Kita memberikan garansi sih mas. Garansinya apa aja? Garantinya ada untuk kitchen itu nanti misal ada kerusakan itu nanti bisa saya perbaiki. Tapi untuk perbaikan itu nanti diterima di tempat produksi kami. Kalau jauh mungkin dikirim aja nggak apa-apa. Udah ngurus kirim mereka yang nanggung sendiri sih mas. Nanti kita benerin lagi. Oke. Tapi untuk kulitnya, kalau kulit kan butuh perawatan khusus sendiri-sendiri. Kita nggak jamin, tapi pasti ya kulit awet. Nah ini dikit tips merawat barang-barang yang berbahan dasar kulit, dompet, sarung tangan, Tipnya satu, sering dipakai. yang dipakai. Sering dipakai. Kalau nggak sering dipakai nanti jamuran sih mas. Ibaratnya kulit itu ada kelembabannya tertentu. Kalau nggak sering dipakai bisa jamuran. Kalau sering kena panas bisa patah, Kalau bisa sering kena air, sobek. Kalau sering kena air nggak apa mas. Nggak kayak sarung tangan kehujanan. Cukup diangin-anginin aja mas. Kalau semisal ini boleh nggak dicuci pakai deterjen gitu? deterjen jangan sih mas. Jangan. Karena deterjen nanti kan merusak kulitnya, nanti kaku gitu kan. Kalau semisal pengen Biar wangi, biar bersih itu gimana? sebenarnya kulit tuh nggak bau mas. Nggak bau. Nggak bau. Kalau sampai bau ya berarti salahnya itu mungkin pas basah itu cuma ditaruh sampai kering. Cukup diangin-anginin aja sih mas. Jangan kena sinar matahari juga. Kalau lagi basah. Kalau lagi basah cukup kayak gitu aja nggak apa-apa. Sebenarnya nggak bau sih. Kalau bau ya ibaratnya kamu aja bau kok. Masa kulit nggak boleh bau. Ya udah, manusia kan kulit Kulit itu kan masih hidup, masih ibaratnya kayak kita yang kulit nabati itu kan ada nyawanya. Dia nanti kan fading, Oh iya, aging tadi gitu. kan sempat nyinggung tentang kulit nabati. Betul. Itu kulit itu ada berapa klasifikasi? Kulit itu macam-macam mas kalau yang, kulit. yang sering apa yang beredar? Yang sering beredar, kita juga masih belajar sih mas kalau untuk kulit. Soalnya kita juga masih ya anak bawang lah kalau Ya, di perkulitan. Yang jelas yang banyak digunakan itu kulit jenis pull up. pull Pull up. pull up itu yang gimana? Pull up itu untuk sudah di anu sih mas, apa ibaratnya wis di finishing lah. Finishing. Udah di finishing, siap pakai, udah ada warnanya kebanyakan. Kalau yang natural itu kulitnya masih ibaratnya kayak kulit mentah gitu mas. Dan kenapa dibilang nabati karena prosesnya itu kebanyakan bukan kebanyakan, nggak ada zat kimianya. Berarti pewarnaan menggunakan bahan-bahan alami. Kalau untuk nabati itu sebenarnya bisa dicat. Kalau dicat ya udah pakai cat kulit. Tapi kebanyakan kalau mereka udah mainnya udah dalam nggak mau dicat karena nanti akan aging sendiri. Aging warnanya berubah sendiri. Karena makan usia itu ya. Betul. Aging. Semakin lama semakin bagus. Harganya bisa semakin tinggi. Semakin lama semakin bagus, harganya semakin tinggi. Betul. Berarti kalau pernah dengar atau pernah dapat cerita ini nggak, kolektor barang-barang berbahan kulit? Kalau kolektor sebenarnya belum sih mas, kebanyakan Belum. itu bukan kolektor, cuma apa ya? User pengguna biasa. Pengguna cuma mereka kenapa bisa jual mahal karena histori, ada legasinya dari si kulit itu. Mungkin kayak ada goresan, luka crack gitu karena sering dipakai. Nah itu bagusnya kulit itu semisal kayak gitu tuh, misal jaket nih mas sudah kita pakai, ada kerutan di sini, nanti dipinjam teman kita, otomatis kerutannya itu udah pindah. Jadi jelek. Oke. Ya. Ibaratnya itu bagusnya cuma buat kamu aja. Kayak di badan udah membentuk. Nah, ngefit sendiri gitu mas. Kelebihannya Kelebihan menggunakan itu. Kenapa bisa dijual mahal? Karena cerita di balik kulitnya itu. Oke.
Kalau Brompet sendiri pernah ngejual paling jauh konsumen mana? Kalau paling jauh Luar Jawa? luar Jawa ada, cuma pas orangnya ke sini. Orang Medan sih mas. Sama ada. Medan, cuma pas di Jogja. Pas di Jogja. Dibawa ke sana barang kita. Apa itu? Itu dompet. Ini mas, card wallet. Boleh. Custom, soalnya di tempat kita belum ada sih mas. Waktu itu kita belum produksi. Dia mau custom karena lihat bahan dari kita. Itu teman atau orang maksudnya nggak kenal gitu? Orang nggak kenal, cuma ketemu di jalan ngobrol. Anak motor. Enggak sih mas, kebetulan enggak, karena tahu lihat saya pakai kayak gitu, dia tanya, saya tawarin sekali ya. Temennya berarti nggak sengaja? Enggak sengaja, terus dia pesan. Sama paling Bekasi, Jakarta mas. Masih Jawa. Jakarta. Nah, Jogja yang paling banyak tahu Banjarnegara. Jogja dan Banjarnegara. Jogja dan Banjarnegara. Jogja dan Banjarnegara masih di kalangan itu, soalnya kita juga belum produksi banyak sih mas, masih hanya seneng aja, yang penting bisa buat foya-foya. Kalau ini produk yang sebentar lagi diproduksi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kitchen. Dalam waktu dekat mungkin masih dompet, tas, sarung tangan, mungkin masih di sekitaran itu sih mas. sabuk pernah juga ya? Pernah, sudah bikin Sabuk lah. pernah. Untuk kedepannya kita nanti akan ada sabuk juga untuk launching yang besok setelah pandemi mungkin. Enggak lah, sikat dulu pandemi. Sikat. Udah normal Ini, kita ini. ya nanti belt, sabuk, terus dompet kita bikin, truk wallet itu nanti rencana kita bikin. Terus untuk yang lain mungkin kitchen masih ada, tetap ada untuk kitchen ya. Yang belum cukup tabungannya, cuma pengen beli ya mungkin kitchen bisa untuk tahu dulu kualitasnya. Biasanya nenek orang Jawa kalau belum ngerasain sendiri ya nggak mau beli lagi. Jadi beli yang kecil dulu kalau memang belum apa ibaratnya masih ragu sama kita, nggak apa-apa, beli yang kecil dulu aja, nggak harus beli yang mahal-mahal. Terus cara mengedukasi calon pembeli Nah, yang untuk dilakukan edukasi itu dompet. kita dulu pernah sih mas numpang di kan belum punya store, kita numpang di toko teman. Di situ alat kita itu kita keluarin semua mas untuk bikinnya. Ya ibaratnya kalau kata orang kan dibilang kayak aduh nanti idemu dicolong mas, yo ngerti carane, tak mungkin aku tekan dapur. Tapi kita nggak mau apa sih mas, ya karena kebanyakan orang-orang untuk spoiler mas. Spoiler dulu, ada pengumuman. Mas, Lanjut aja. nanti mas. Kumpulan mas, arisan mas. Arisan sih. Oke, pakai masker bengkoang. Masker bengkoang kali timun. Ya, udah. Gantian bu. Kalau denim ada wacana Denim belum sih mas. Untuk denim atau belum. fokus ke kulit. Fokus. Memang. Masih fokus di itu dulu mas, kulit sama. Ya nanti ada pen lah, celana Jaket kulit. jaket bisa sih mas, by order sekarang udah bisa. Kita pernah Custom aja. bikin ini, Jaket. buat sendiri gitu, sampel. Belum. Jaket itu ya buat bikin dipakai sendiri tok sih mas. Sementara yang dipakai sendiri. Terus balik ke Banjarnegara tadi, ke
Apa yang tadi? Oh, yang Ya, caranya nama. itu apa yang tadi sarane mengenalkan. Ah, Nah, itu. temen Itu tuh ya, kayak gini Mas. Jadi misal kita dulu numpang awalnya. Numpang di tempat temen, alat kita keluarin semua. Di situ kita ada contoh yang sudah jadi kan. Misal orang mau beli kitchen, Mas, ini ada mau beli kitchennya. Nah, kita tawarin sih Mas, mau beli kitchen yang sudah jadi apa langsung saya buatkan di situ. Nggak masalah kalau mungkin mereka buru-buru, oke, mereka beli yang ini. Kalau kebanyakan dari orang-orang kita kan pengen tahu caranya. Nah, dia nonton. Nah, biasanya kalau udah nonton itu dia nggak nawar oh, karena tahu prosesnya. dibalik pembuatannya Iya, itu. dari situ sih Mas. Itu berarti edukasi yang cukup efektif ya. Iya Mas, kita nggak takut ide kita dicuri atau apa caranya dicuri. Semakin ya itu karena dari dulu itu semakin banyak pemainnya semakin laku. Wis Baterai entek. habis jadi pakai Wis entek. mikrofon ini. Oke ungkas. Nah, itu terus nak. Oh ya, sekarang kita ke narasumber yang selanjutnya. Mas Ungkas, Kadang kata ngomong Julian ke Mas Julian Merli. Wah, malah turun. Nih, ternyata mereka sedang asik. Sadem ya? Iya kok yakin sebenarnya sudah dingin. Tapi wingi lu dengan dia. Rasanya kok. Jadi rupanya kok lah. Oke. Jujur. Kacamata langsung. Kacamata. Apa bro? Ngobrol Sedikit soal Brompit Supply Company. Pakai kacamata dulu. Yang nonton itu bro. Apa bro? Kita yang mikir bro. Ngopi dulu. Iya. Minum air putih. Oh ya, minum air putih. Harus cing paling cilik. Iya. Oh spot orang beda berarti orang. Motor. Kok nang kana? Nah, ini sepintas mirip Gofar Hilman. Sepintas. Ora bro, janganlah bro. Gofar Hilman itu tidak Mirip kamu. Kita sambung namanya beda bro. Beda kalau damar nyong. Wis ngene bayar apa? Arah apa ini kan? Tambahan aja Mas Julian. Harapan Brompit ke depan versinya Mas Julian apa aja? Tahu tadi kan Mas Damar udah cerita banyak. Harapan saya untuk Brompit itu kedepannya tetap masih ulangi li Iya, masih apa? Mas ngedit terus ah. wis terus. Lanjut. Harapannya itu nggak cuma di kulit tapi bisa ke yang lain semacam kayak pakaian kayak celana terus baju gitu, jadi merambah ke situ nanti celana-celana misalnya kayak yang buat para pekerja, jadi ada di kulitnya ada juga kayak Denim. jaket Tahan atau ya? denim gitu, pengennya sih gitu, jadi enggak, pokoknya semua ada lah, maksudnya untuk pakaian semuanya ada di baju sama celana. Kalau aksesoris aksesoris pengennya sih tetap jalan tuh, tapi kalau tambahan selain dompet, sabuk, gantungan kunci, sarung tangan, kalau apa lagi? tambahan ya mungkin ya kayak kacamata atau apa beni gitu. Ini. Iya. Oh ya, kacamata kemarin sempat di story-nya. Iya. Apa itu produknya Brompit bukan? Apa cuma jualan? Jualan aja.
main di kain-kain, Gimana gimana? bisa main di kain, nggak Bisa. cuma di kulit aja. Oke. Terus ngomongin ini Mas tentang skena otomotif Oh ya. terutama di Banjarnegara. Tadi sempat sama Mas Damar pas Mas Julian tidur itu Iya. sempat ngomongin soal Ride Everywhere. Oh ya, kalau Red Everywhere itu sebenarnya kan kegelisahan teman-teman ya, kayak Damar, terus Mas Reno, Mas Ambon, kita kan semua di Jogja. Nah di Jogja di sini tuh teman-teman itu bisa kumpul bareng gitu, kayak entah itu motornya mau custom atau klasik atau apa itu kan. Bahkan motor standar pun Iya, bahkan motor standar kayak Astrea Grand gitu kan bisa kumpul di sini. Kalau di Banjar kan saat itu kan belum gitu. Jadi teman-teman pertama itu gairahnya di situ. Jadi buat ngumpulin teman-teman dulu. Nah, terus kita kumpul bikin acara udah tahunan, udah berapa kali, mungkin 4 kali apa ya. ngabuburit. Iya, ngabuburit itu udah 4 Terus sama Independence ride. Day. Iya itu Ride Day Ride. iya itu sama Independence itu. Nah, berawal dari itu sekarang malah kita pengennya melebarkan sayap, jadi nggak cuma kumpul-kumpul aja ya, toh ngapain sih cuma kumpul-kumpul aja omong kosong ya, mungkin ya ada seneng-senengnya gitu ya, tapi Masa mau iya gitu mau terus? iya masa gitu terus lah sampai tua kan ya enggak jadi pengennya itu kayak kemarin itu kita kolaborasi sama Sore Bergambar. Nah di situ kita ngajakin para pelaku skena di Banjarnegara, skena otomotif khususnya ada JW Custom itu kan Ngapain? artisan ya, Pinstripe, Pinstripe. iya, sama Mas Heri Tato. Mas Heri Tato. Kalau Mas Heri Tato itu di Airbrush. Airbrush, Iya. Nah di situ Kalau nggak kita salah ini ya, Mas Heri Tato itu sering masuk custom fest. kalau Mas Heri Tato itu sering untuk masuk custom fest, sudah sering display, kadang juga udah sering dapat trofi-trofi, udah lumayan kalau Mas Heri Tato. Cuman saya sendiri kebetulan juga untuk di Banjarnegara juga belum terlalu banyak yang tahu gitu. Maksudnya ada nih orang Banjarnegara yang bisa karyanya, jadi karyanya itu bisa dilihat di custom fest gitu, misalnya kayak gitu kan sudah ada gitu. Nah Cuma mereka iya, kayak gerilya dan nggak nampak di Banjarnegara di sendiri. Banjarnegara sendiri itu malah banyak yang nggak tahu gitu. Nah, Nah, di itu situ salah satu harapan iya, harapannya Ride Everywhere. bisa banyak yang tahu dan lebih ngulik lagi. Jadi kalau kumpul-kumpul saling tukar referensi atau apa, dan khususnya kalau para pelaku-pelaku itu bisa hidup di skenanya gitu, kayak Mas Heri sama Mas JW. Terus ada lagi temen seperti kayak Mas Akbar itu, Tole itu juga sekarang lagi mulai mengerjakan motor untuk kayak las gitu. Itu juga udah ada Custom yang atau nge-build? custom, Custom. ngebuat dari frame semuanya itu nanti dibikin sendiri. Itu sebenarnya udah mulai banyak kok Mas, cuman kadang kan tren ya, mungkin sekarang kan skena custom kan lagi naik-naiknya. Ada aparel, ada apa, cuman kan di Banjarnegara itu masih tren, jadi masih ikut-ikutan. Nah harapannya sih nggak cuma tren, tapi pelaku-pelakunya benar-benar bisa hidup untuk terus gitu, nggak misalnya sekarang lagi seneng bikin terus tahun depan enggak gitu, harapannya enggak Yang untuk para pelakunya gitu. Soalnya kan konsistensinya iya, selain konsistensi kan kita sebagai teman-teman harus mensupport buat para pelaku yang ada di skena otomotif itu, kayak misalnya Mas Akbar, terus Mas JW gitu kan. Kalau nggak ada yang support
ya konsistensi itu ya juga bakal luntur sih. Akhirnya Iya, karena kepentok iya, butuh iya. akhirnya Nanti iya, berpaling iya. dari Dari hobi skena, itu iya. ya. Jadi Harapannya itu, Mas. otomotif bisa dibilang awalnya itu hobi ya. Oh iya, kalau aku sih hobi aja, penggemar aja, Mas. Nah, tapi harapannya di Kota Banjarnegara itu berkembang gitu, bareng-bareng, merangkul teman-teman yang apa, yang ada di skena itu sih, jadi lebih berkembang, ada industrinya, khususnya industri sih yang pengennya difokuskan sekarang. Ada industri, kan industri otomotif nggak selalu melulu kayak ngelas terus ngecat gitu, kan ada juga di fashionnya, terus ada juga mungkin di majalah literasi, jadi luas untuk otomotif itu sih. Oh ya, kalau di Banjar sendiri media tentang otomotif Oh, ada untuk belum Mas? otomotif ada Custom Fish itu, nah ini masih pong. Nah itu Selain pertama itu, pelopor. itu masih anu lah, Kalau masih blueprint istilahnya. kalau Kalau yang media pernah dengar berita balap.com, kebetulan belum. itu salah satu ini dulu guru SMK Pancabakti. Oh itu Berita balap.com, terus video balap.com, itu ngulik itu tentang anu, balap, medianya itu bentuk website atau website sama website? di YouTube. Oh iya iya iya. Malah udah lumayan besar, sponsor-sponsor kayak IRC dan lain-lain udah Nah, jadi media itu udah bisa dibilang jadi penghasilan. iya. Nah, Jadi itu belum pernah malah itu nah, malah itu. lain kali bisa diangkat itu, soalnya dari teman-teman juga masih bingung untuk pelaku-pelakunya siapa aja, nanti pengennya sih diangkat biar yang lain pada tahu. Oke. Harapan, satu kalimat terakhir, harapan untuk otomotif, industri otomotif di Banjarnegara. Harapannya sih maju terus, solid, konsistensi. Konsisten. Ya. Ada lagi? Dah, itu Udah. aja. Oke, 3 terima kata. kasih. Terima kasih. Sekarang Mas Mas Semut mau nambahi apa Mas? Asal keren itu kayak si gundul. Oh iya, ini sejak si gundul. Ini kayak si gundul. Biar yo karo nata niki ya. Iya ya, ora apa-apa. Isin Iki anu santai Mas. Nah, ini kita sedang piknik, masak-masak. Loh, ini masih Kenyang. berarti saya nanti terakhir. Tapi sudah tidak ada dagingnya. Apa masih pong? Harapan untuk harapan Brompit dari untuk- Mas Semut ke Terima depan. kasih. Untuk kedepannya mungkin memperluas pasar ya. Jadi kita bisa mungkin menciptakan pasar. Agar apa? Agar produk kita laku. Ya nggak laku juga sih. Sebenarnya udah laku, cuman lebih melebarkan sayap untuk pasarnya sendiri. Sekarang kan untuk di lokalnya saja mungkin dari Banjarnegara itu susah Mas, karena stigma dari masyarakat tentang kulit itu masih ya yang katanya orang tua lah, terus kayak orang tua, terus mahal dan sebagainya, karena mereka mungkin edukasinya kurang. Harapan kami juga yang dari lokal Banjar itu tahu, bisa diedukasi, bisa mungkin bisa jadi produksi sekalian seperti itu, bisa jadi mitra atau apa Mar? partner. Oh ya, sementara berarti sekarang Brompit produksinya di Jogja ya. Di Jogja untuk Harapan salah satu harapan Mas Semut ini nantinya bisa diproduksi di Banjarnegara. Dengan collab dengan teman-teman Banjar. ya. Tapi udah ada wacana ini belum Mas? Collab. Kerjasama. Ada Mas, ada wacana.
Wacana masih Wacana. wacana. Masih wacana. Masih wacana. Udah ada sih Mas. Udah ada. Pria wacana. Wacana masih wacana Mas. Pria belum wacana. Udah ada. Nanti artisan Banjarnegara biar terkenal juga. Banjar kira cupu-cupu banget Mas. Banyak Orang-orang Banjarnegara itu keren. Betul. Di luar sana banyak yang keren. banyak yang keren. Tapi di luar Banjar kerennya. Di Banjar apresiasinya mungkin kurang hiburan. Banjarnegara butuh hiburan. Ayo kita foya-foya. Mari kita hitamkan malam ini kawan-kawan. Mari kita coklatan saja pakai kopinya Mas Ipong. Mas Ipong bikin kopi susu. Itu ini kebetulan kopi Kopinya produknya mana temanku Mas juga. Julian? Ini enak sekali nih kopi asli Banjarnegara. Bisa dilihat. Kopi yang warna putih Akbar agak itu kalah. loh. Mas Akbar Tolemoto Works. Oh ya, besok bisa di sesi sendiri tuh modal. Ini Wawancaranya harus di bengkel. Halo. oke. Rejo Coffee punya teman Banjarnegara. Kopinya Mas Rejo. Rejo Coffee ini punya Mas Jujun. Mas Jujun salah satu admin event BNA sama tentang BNA. Arabica Robusta Danakerta unggulan Banjarnegara. Jadi cari Rejo Coffee. Oke, sepertinya cukup untuk sesi merekam sosok dari IDC Picture bersama Brompit Supply Company. Terima kasih.